Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki semester yang kedua. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yang mana pertemuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang keteladanan atau dakwah daripada penyebar Islam di Pulau Jawa, Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali pembelajaran pagi ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan pembelajaran pagi ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang menuntut ilmu, yang belajar, semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan, kita simak baik-baik penjelasan tentang Sunan Kalijaga berikut ini. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Nama ayah beliau Tumenggung Wilatikta. Pada waktu itu adalah Bupati Tuban. Beliau adalah keturunan Ranggalawe yang sudah beragama Islam dan berganti nama menjadi Raden Syahur. Nama ibu beliau adalah Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga dididik dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran, khususnya bidang angkatan laut, dan ahli di bidang kesenian dan arsitektur. Nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Qodi Jaga. Qodi artinya pelaksana atau pemimpin. Jaka artinya membersihkan. Menurut lidah dan ejaan masyarakat pada waktu itu, Qodi Jaga berubah menjadi Kalijaga, yang artinya adalah pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kebenaran agama Islam. Nama istri beliau adalah Dewi Syarokah. Dari pernikahan tersebut, beliau memiliki 5 anak. Yang pertama, Kanjeng Ratu Pembayun. 2, Nyai Ageng Penengga. 3, Sunan Hadi. 4, Raden Abdurrahman. Dan 5, Nyai Ageng Ngarang. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Sunan Kalijaga menikahi Dewi Sarah. Dewi Sarah adalah putri Maulana Ishaq. Dari pernikahan tersebut, beliau memiliki 3 anak, yaitu Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofia. Tahun kelahiran serta wafat beliau belum dapat dipastikan, tapi diperkirakan umur beliau mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangun, dekat Kota Demak. Berikutnya adalah perjuangan Sunan Kalijaga. Perjuangan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam ditempuh dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang luas serta berpegang teguh pada tata krama pergaulan masyarakat. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan kesenian wayang kulit. Dalam pentas wayang kulit, beliau tidak menarik bayaran. Sebagai penggantinya adalah mengajak seluruh hadirin untuk bersyahadat. Tidak hanya berhenti di dunia pewayangan, ia juga menciptakan perangkat gamelan, tembang-tembang, dan suluk yang di dalamnya berisi ajaran spiritual keislaman. Dan cara yang kedua adalah berdakwah dengan bakat dan keahlian beliau. Yang pertama, sebagai mubaligh. Beliau dikenal sebagai Syekh Malaya, yaitu mubaligh yang menyiarkan agama Islam sambil mengembara.
Berbeda halnya dengan para wali yang lain, yang mayoritas dakwanya hanya menetap di suatu tempat seperti pesantren atau surau. Yang kedua, ahli di bidang strategi perjuangan. Beliau bertindak dengan taktik dan strategi perjuangan sesuai keadaan, serta benar-benar memahami dan mengetahui keadaan masyarakat. Yang ketiga, ahli di bidang kesenian. Kesenian yang digunakan yaitu seperti wayang lengkap dengan gamelannya, beduk, gerebek maulud, gong sekaten, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ahli di bidang arsitektur. Hal ini terbukti ketika menata tata ruang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu hasil karyanya yang sangat terkenal adalah Soko Tatal. Apa sih itu Soko Tatal? Soko Tatal adalah tiang kokoh dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan kayu jati lalu disatukan dalam bentuk tiang yang berdiameter kurang lebih 70 cm. Kesimpulan dari gaya dakwah Sunan Kalijaga tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam masuk dan berkembang di tanah Jawa melalui pengenalan budaya, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya paksaan, tanpa hujatan, dan dilakukan dengan damai, sehingga dapat diterima oleh berbagai golongan. Masyarakat sangat antusias untuk belajar Islam dan kemudian mau menjadi seorang Muslim. Demikian adalah biografi dan peran Sunan Kalijaga di tanah Jawa. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.